datang kembali di ibadah kita yang kedua. Semuanya tanpa kedinginan ya, udaranya dingin banget apalagi tadi ibadah satu. Tapi kita kan tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya.
disenangkan, disukakan, dipermuliakan dalam semua ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kami mau Tuhanlah yang selalu diagungkan dan dipermuliakan. Berkati sekali lagi ibadah kami ini, berkati hamba-hambamu yang melayani kami, berkati umat. Biarkan selama beberapa jam ini Tuhan, kami terus hati kami melekat, tertuju sepenuhnya kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi berkati ibadah kami serahkan ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saya akan mengajak semua untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita, karena Dia adalah kekuatan kita, Dia sumber kemenangan kita. Amin. Di depanku, rintangan berhadapan.
setiap kebutuhan kita. Haleluya. Haleluya, dia selalu memberikan pertolongan apapun masalahnya itu. Haleluya Yesus. Kami mau terus mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
mendengar firman Tuhan. Menundukkan kepala dan hati kami di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat kami yang tidak terbatas. Dan kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu beserta dengan kami. Kehidupan yang penuh dengan berkat, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kau janjikan di dalam kehidupan kami, Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kami datang di dalam hadirat-Mu. Duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau berbicara kepada kami. Membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan, agar Kau berbebas berbicara di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Hamba berdoa merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kekuatan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa agar kuat kuasa dari Roh Kudus memenuhi kami, memberikan pengertian di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apakah yang Tuhan maksudkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini hati kami terbuka dan sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kuasai seluruh ruangan ini. Hasapkan malaikat-Mu akan berjaga-jaga di sekeliling kami, sehingga tidak ada satu benih kebenaran firman pun, Tuhan pun yang lewat daripada kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Puji Tuhan ya, hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama, beribadah di dalam rumah Tuhan ya. Hari ini saya akan berbicara tentang sistem berkat kerajaan Allah. Membicarakan berkat adalah sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu ya, karena ini hal yang diinginkan oleh banyak orang ya, bahkan termasuk saya sebagai orang percaya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga rindu hidupnya diberkati. Dan kalau bicara tentang berkat, di ibadah 1 saya sudah memberikan fondasi yang pertama. Di ibadah 1 Bapak Ibu akan tahu apa sih yang menjadi berkat sebetulnya dalam kehidupan kita yang bisa dikelola gitu ya, untuk betul-betul bukan hanya menghasilkan uang gitu ya, kelimpahan berkat materi gitu ya, tetapi juga harus suatu hari dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin meluruskan beberapa hal. Pemikiran kita bersama-sama tentang apa sih sebenarnya rancangan Tuhan terhadap berkat dalam hidup manusia. Apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki agar saya dan saudara dapat selalu hidup dengan kelimpahan yang Tuhan maksudkan? Dan apakah benar bahwa orang Kristen harus selalu kaya dan penuh kelimpahan? Jika tidak, maka hidup orang Kristen tersebut dalam kutuk. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, harus menyikapinya dan memiliki konsep yang benar. Hal yang pertama yang harus diluruskan adalah tidak benar bahwa orang Kristen harus selalu kaya dan penuh kelimpahan. Walaupun mungkin ada beberapa orang-orang yang betul-betul diberikan kelimpahan oleh Tuhan secara materi. Mengapa? Karena pemikiran ini salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengertian tentang kekayaan yang salah adalah kekayaan yang berhubungan dengan materi. Kaya secara uang, kelimpahan harta benda dunia, punya deposito, mobil mewah, usaha di mana-mana, aset tanah, properti sangat banyak. Sangat menyenangkan sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi orang-orang kaya ini malah diingatkan Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang pertama, supaya mereka menangis dan meratap, karena akan ada kesengsaraan yang menimpa mereka. Mengapa? Karena kekayaan yang mereka dapatkan dalam dunia ini itu bersifat fana. Artinya sementara, tidak abadi, tidak dapat mereka bawa sesudah kematian.
Hal yang kedua yang konsepnya harus sama, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang harus diluruskan adalah tidak benar ketika orang Kristen tidak kaya, maka ia hidup di dalam kutuk. Makanya mungkin beberapa hamba-hamba Tuhan zaman sekarang ini terkenal untuk melepaskan kutuk supaya berkat turun dalam hidup mereka atau keluarga mereka. Ini tidak benar, Bapak Ibu. Berkat dan kutuk memang adalah dua hasil yang selalu bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi berkat dan kutuk tidak boleh dijadikan alat untuk menilai atau menghakimi kehidupan seseorang. Tuhan sendiri tidak pernah menjadikan berkat dan kutuk sebagai ukuran dari kehidupan seseorang, ukuran dari imannya, ukuran dari kepercayaannya, maksudnya gitu. Karena manusia selalu melihat apa yang di depan mata, sehingga dengan mudah menilai berdasarkan apa yang ada di depan matanya. Tetapi penilaian Tuhan melebihi apa yang dapat dilihat manusia. Tuhan mampu melihat apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Di ibadah yang kedua ini saya akan membahas tentang pondasi yang kedua. Pondasi berkat dalam kerajaan Allah yang kedua adalah meletakkan hati kita pada posisi yang benar. Buka bersama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu hari mungkin saya upload, kalau mau dapat rekaman khotbahnya gitu ya, upload di YouTube. Apa sih pondasi yang pertama? Bapak Ibu Saudara bisa tahu berkat apa sih yang Tuhan berikan yang Bapak Ibu bisa kelola gitu ya, untuk menjadi sumber berkat di dalam dunia gitu ya, menghasilkan berkat ya, bukan sumbernya Tuhan. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Hal yang kedua, kita akan bacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 19, Bapak Ibu Saudara ayat 20 dan 21 kita akan baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Kita akan baca ayat bersama ayat 21. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21 ini, kita harus meletakkan posisi hati kita pada posisi yang benar. Pondasi yang kedua, pondasi berkat yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena nanti Bapak Ibu di ibadah 2 ini boleh baca Matius pasal 6 seluruhnya. Dalam konteks Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan Yesus sedang berbicara di dalam seluruh Matius pasal 6, membandingkan dua sisi harta yang ada dalam sudut pandang Yahudi. Yang pertama itu di dalam ibadah mereka, kerohanian mereka. Dan yang kedua adalah dalam harta mereka. Di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 menceritakan tentang kehidupan orang Yahudi yang menyombongkan ibadah mereka. Seakan-akan apa yang mereka lakukan dapat menjadi pertunjukan kekayaan rohani mereka. Bayangkan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam pasal yang ke-6, mereka akan memberikan sedekah dengan dilihat oleh banyak orang. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, gitu ya. Mereka berpuasa, mukanya kelihatan lesu, berpuasa supaya orang melihat tata ibadah mereka, kehidupan mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat ini, Tuhan Yesus langsung bicara tentang harta. Mengapa? Karena ada orang-orang gitu ya, sama seperti dalam sudut pandang Yahudi, menganggap bahwa setiap ibadah mereka menjadi pertunjukan kekayaan rohani. Tetapi Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa mereka yang mempertunjukkan ibadah
menerima upahnya, yaitu pujian dari manusia di bumi, tapi catatan ini, tidak menerima upah dari Tuhan. Jadi betapa berbahayanya Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, di tengah-tengah Tuhan Yesus bicara tentang harta. Jadi ada harta yang secara rohani dibanggakan oleh orang-orang, yang Tuhan Yesus bilang hati-hati. Jangan pertontonkan kekayaan rohanimu, apa yang kamu lakukan secara rohani. Tapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus juga membahas tentang kekayaan jasmani dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 33. Ini menceritakan tentang fokus kepada kehidupan jasmani yang berbicara tentang harta kekayaan yang terlihat. Saya bahas tuntas di ibadah 1 tadi. Seakan-akan harta kekayaan mereka, berkat yang mereka terima menjadi patokan bagi mereka untuk mengukur tingkat kerohanian mereka. Bahwa mereka baik-baik saja, hidup mereka dalam kerohanian yang benar kalau mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi saya tadi katakan bahwa Tuhan mengatakan fokus dalam kekayaan harta benda bukan pada kecukupan, itu sifatnya relatif. Artinya apa? Berbeda pada setiap orang. Cukup pada satu orang belum tentu cukup pada orang lain. Mungkin bagi satu orang rumah satu cukup, tapi bagi orang lain harus punya 10 rumah. Saya nggak tahu. Mungkin satu orang punya mobil mewah satu cukup, tapi bagi orang lain itu harus punya 5. Mengapa? Karena ingat ini, kekayaan, harta benda, uang, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sifatnya relatif. Artinya berbeda pada setiap orang. Tapi ingat ini, ketika di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 33, ketika Tuhan bicara tentang harta kekayaan secara jasmani, uang, materi, kecukupan, Tuhan mau kita bukan fokus pada berkatnya dan kekayaannya, melainkan pada sumber berkat kekayaan harta benda mereka, yaitu Tuhan sendiri. Saudara harus ingat ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 ini, Tuhan mengingatkan bahwa apapun yang mereka miliki, baik dalam hal rohani maupun jasmani, baik harta benda berupa kekayaan atau ibadah mereka kepada Tuhan, tidak dapat menjadi ukuran yang benar tentang posisi hati dan iman mereka di hadapan Tuhan. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang kita membanggakan, wah saya ini orang yang rajin pergi ke gereja, rajin bayar persepuluhan, rajin memberikan persembahan. Dan kemudian kita bilang dengan bangga bahwa kehidupan kerohanian saya baik-baik saja. Tapi Tuhan mengatakan sesuai dengan Matius yang pasal 6 di awal tadi, itu tidak dapat menjadi ukuran yang pasti. Mengapa? Karena berhati-hatilah kalau kedua ukuran ini, kekayaan secara rohani dan kekayaan secara jasmani, tidak dapat menjadi ukuran untuk dapat menyombongkan diri karena merasa saya lebih kaya atau saya lebih rohani. Saya mungkin gak punya duit, tapi saya lebih rohani. Salah Bapak Ibu. Apa yang menjadi ukuran dari kehidupan rohani dan iman kita? Hanya satu di dalam Matius pasal 6 yang diberitahukan oleh Yesus di dalam ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ukuran rohani kita haruslah hati yang mengasihi Tuhan. Fokusnya, lihat ini, saya akan bicara hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ibadah 1-2, saya bilang lengkap. Maaf saya bilang, Bapak Ibu akan betul-betul jadi orang yang diberkati Tuhan. Sepanjang tahun mungkin Bapak Ibu hanya dengar tentang bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan luar biasa. Tapi saya pikir kita harus seimbang. Saudara juga bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi yang menjadi fondasi awal yang harus ditanam dalam hati kita, bahwa posisi hati kita harus benar. Kita tidak boleh menjadikan
kedudukan kita, apapun yang secara kasat mata dapat dilihat, menjadi ukuran bagi keberhasilan kita. Ukurannya haruslah hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala harta dan pencapaian dunia. Saya katakan hati adalah pusat dari segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini. Hati juga merupakan pusat dari penilaian dan penghakiman yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan, hati adalah sumber dari setiap alasan Bapak Ibu. Sumber dari setiap apapun keputusan kita yang kita lakukan dalam dunia ini. Makanya jangan pernah salahkan kalau mengapa kita bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Jangan pernah salahkan kita bisa diberkati atau tidak diberkati. Kenapa? Karena ukurannya adalah hal yang tidak dapat kita lihat. Saya nggak bisa lihat hati Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nggak bisa lihat hati saya. Siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa melakukan penilaian? Hanya Tuhan. Itulah sebabnya hati yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah tempat di mana sebuah keputusan atau tindakan dihasilkan. Sebenarnya saya melihat tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak hati. Kalau hati secara organ ada di sebelah kanan sini Bapak Ibu, dia organ yang paling besar. Tapi hati yang bicara tentang keadaan rohani, hati yang bicara tentang pikiran, hati yang bicara tentang perasaan kita, apakah itu ada berada dalam keputusan atau pertimbangan kita? Saya nggak tahu. Tapi Ibrani pasal yang keempat, ayat 12 sampai 13, itu memberitahukan kepada kita di mana letak hati sebenarnya. Mungkin bisa tolong multimedia, saya akan bacakan saja. Alkitab ini sebenarnya firman ini bicara tentang firman Allah. Tapi dikatakan ini, firman Allah yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam. Menusuk di mana Bapak Ibu? Menusuk di hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, menusuk di dalam perasaanmu, di dalam hatimu, dia sedang memisahkan jiwa dan roh. Lihat ini, sendi-sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran. Lihat ini, hati itu memilih menjadi tempat satu pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan hati tidak dapat tersembunyi di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena segala sesuatu telanjang, terbuka di depan Dia. Dan suatu hari nanti, Bapak Ibu Saudara akan dinilai, dihakimi. Kita akan harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan berdasarkan motivasi hati. Karena hati adalah tempat di mana keraguan bisa muncul. Hati bisa membela diri. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10 mengatakan hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Tapi Tuhan bilang, Dia yang menyelidiki hati, menguji batin, memberi balasan kepada orang. Lihat ini, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, dua pondasi yang tadi saya berikan, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Pondasi yang kedua yang saya bahas ini, kalau posisi hati kita benar, percaya sama saya Bapak Ibu, minta apapun yang ada dalam dunia ini, engkau akan mendapatkannya. Mengapa? Karena Tuhan tahu posisi hatimu. Tuhan tahu siapa yang kau kasihi. Tuhan tahu bagaimana nanti keputusanmu. Tuhan tahu apapun yang akan kau lakukan, apapun yang akan kita kerjakan. Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melebihi keinginan kita untuk diberkati? Lihat ini. Mengapa? Karena lihat ini. Suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan keputusan kita, tanggung jawab perbuatan kita berdasarkan motivasi
apa yang ada di dalam hati kita. Saya harus jujur Bapak Ibu, mempersiapkan bicara tentang berkat ini sesuatu yang susah. Saya tidak mau Bapak Ibu pulang dari sini dengan konsep Tuhan akan memberkati saya apapun yang saya lakukan. Tapi di sisi lain saudara harus tahu bahwa Tuhan siap memberkati saudara. Saudara ingat 1 bulan yang lalu ketika saya bicara tentang wadah hati kita yang harus kita persiapkan. Kenapa harus dipersiapkan? Kalau Bapak Ibu datang di ibadah satunya di minggu depannya. Karena saya bilang, kalau hidup kita bolong-bolong, wadah hati kita bolong-bolong, kita nggak bisa nampung berkat Tuhan. Tuhan mau curahkan bagaimanapun. Kita menaruhnya dalam pundi-pundi yang berlobang. Kita menaruhnya dalam wadah yang berlobang. Kita nggak boleh main-main Bapak Ibu. Banyak orang menganggap, tadi makanya saya bilang, hanya condong pada salah satu dan kemudian kita bisa berbangga. Tapi hari ini kita tahu Tuhan melihat dan menilai kita. Pondasi utama supaya kita betul-betul hidup dalam berkat Tuhan adalah posisi hati kita. Kau mengasihi Tuhan gak sih? Melebihi keinginan untuk diberkati, melebihi kekayaan yang kita miliki, melebihi berkat yang dapat kita terima. Tuhan tidak mau hati kita mendua Bapak Ibu. Tuhan tahu siapa penguasa hati kita sesungguhnya. Apakah kita mengasihi Allah atau mengasihi harta kekayaan, berkat atau semua pencapaian kita? Jika kekayaan masih menjadi ukuran bagi kita untuk menilai kehidupan kita dan orang lain, maka hari ini datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan bahwa kekayaan bukanlah sumber atau ukuran berkat sebenarnya. Sadari bahwa sumber berkat sebenarnya adalah Tuhan sendiri dan bukan kekayaan kita. Tuhan menginginkan kita pada posisi hati yang benar untuk memberkati kita dengan berlimpah. Karena kalau fondasi berkat kita benar, posisi hati kita benar, maka kita akan bisa mendapatkan berkat yang besar. Fondasi yang kedua ini, kita akan masuk bagaimana prinsip pengelolaan berkat yang benar. Saudara bisa buka di dalam Kejadian pasal 39 sampai 41. Saya melihat kehidupan Yusuf adalah kehidupan yang sangat menarik. Bagaimana hidup saya bisa diberkati oleh Tuhan? Berkat apa saja yang sebetulnya bisa saya kelola? Berkat apa saja yang sebetulnya bisa saya dapatkan? Bapak Ibu, di dalam cerita Yusuf pasal 39 sampai 41, saya menganjurkan Bapak Ibu membacanya di rumah. Itu ada prinsip-prinsip tentang pengelolaan berkat yang benar. Saya akan langsung masuk Bapak Ibu. Yang pertama di dalam pasal 39, prinsip yang pertama. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca dengan cepat. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dan lihat di ayat yang ke-6, saya baca lanjut dikit. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Bagaimana prinsip mengelola berkat yang benar? Yang pertama Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 yang tadi saya baca, itu jadilah orang yang dapat dipercaya.
Saudara tahu gak sih bahwa berkat itu datang seiring dengan kepercayaan. Kepercayaan merupakan kualitas dasar dalam suatu hubungan. Kepercayaan merupakan keyakinan dalam sebuah hubungan bahwa orang yang dipercayai akan melakukan yang terbaik untuk apa yang diinginkan oleh pihak lain. Itu sebabnya menjadi orang yang dapat dipercaya adalah satu kualitas, satu kunci dalam hubungan untuk membuat hubungan itu dekat dan saling bergantung satu dengan yang lain. Saudara, kepercayaan itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Berkat itu akan semakin membesar sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan orang lain kepada kita. Di dalam Kejadian pasal 39, ayat-ayat ini menceritakan perjalanan Yusuf ketika dia menjadi seorang budak. Dari budak, saya pernah cerita, dari budak budaknya di perkebunan. Dia masuk ke dalam budak yang di dapur. Dari budak yang di dapur, dia masuk ke dalam budak yang di rumah. Dari budak yang di rumah, dia masuk menjadi budak pribadinya Potifar. Tapi saudara, inilah yang dinamakan kepercayaan. Menjadi orang yang dapat dipercaya adalah prinsip pengelolaan berkat yang benar. Berkat yang di tangan saudara seberapapun kecilnya, kalau saudara adalah orang yang dapat dipercaya, maka berkat itu akan menjadi semakin besar jumlahnya. Perhatikan ini. Di dalam Amsal 25 ayat 19, walaupun ayat ini bersifat agak negatif, tapi Amsal 25 ayat 19 memberitahukan kepada kita gambaran tentang kepercayaan. Saya bacain Bapak Ibu. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Artinya, gambaran tentang kepercayaan adalah seperti gigi yang kuat Bapak Ibu dan kaki yang teguh. Kalau kita dapat percaya kepada seseorang, maka kita dapat berdiri di tempat yang benar dengan posisi yang tegak. Kita dapat makan dengan penuh damai karena kita tahu gigi kita tidak rapuh, patah atau sakit gigi pada saat kita makan. Saudara, kalau kita percaya kepada seseorang, saudara tidak perlu mengawasi orang itu untuk melakukan hal yang benar. Bayangkan ini, Tuhan tidak perlu mengawasi hidup kita karena Dia tahu, Tuhan tahu kita pasti melakukan yang benar. Saudara mengerti ya maksud saya? Dan terjemahan The Message mengatakan bahwa orang yang tidak dapat dipercaya adalah orang yang menimbulkan sakit gigi. Dan percaya sama orang tersebut itu seperti mengunyah makanan dengan keadaan sakit gigi. Kalau kita percaya sama orang yang gak bisa dipercaya, kita orang yang percaya kepada mereka, maka itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Mengapa? Karena orang yang tidak dapat dipercaya adalah orang yang menimbulkan sakit gigi. Sakitnya permanen, apalagi kalau udah sampai ke akar gigi. Kena saraf gigi. Bapak Ibu kalau udah pernah sampai bengkak giginya, itu kadang seharian sampai besok masih sakit giginya. Dan kalau ini terjadi, ini sangat menyakitkan. Saudara, ketika saya sedang menyusun dan menulis hal ini, saya teringat dengan lagu dangdut yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Artinya sangat menyakitkan bila kita memiliki hubungan dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Kita tidak tahu kapan sakit itu akan menyerang dan melumpuhkan kita. Dan saudara, dengar ini. Allah sangat mengasihi orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya menguasai dirinya. Dia tidak mudah terombang-ambing kondisi, perasaan, atau kejadian yang sedang dia alami. Tindakan orang yang dapat dipercaya akan selalu benar, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan.
Kualitas inilah yang menurut saya akan membuat Allah mencurahkan berkat-Nya sampai kepada berkelimpahan. Kenapa saudara? Karena Dia percaya. Dia percaya kita tidak akan mengecewakan Dia. Dia percaya bahwa kita tetap akan melakukan hal yang benar. Sekalipun sekeliling kita seperti paman Gober, duit semua. Kita punya gudang uang. Kita punya aset yang banyak. Tapi ketika Dia memberkati kita, Dia harus tahu apakah kita adalah orang yang dapat dipercaya atau tidak. Kata berkelimpahan bukan hanya berarti mewah ataupun harta, tapi lebih daripada apa yang dapat dibayangkan oleh seseorang. Dan ukurannya bukan lagi ukuran kantong kita, tapi ukurannya Tuhan. Tahukah saudara bahwa Yusuf adalah teladan orang muda yang dapat dipercaya? Waktu dia masuk dalam perbudakan, usianya saya perkirakan belum sampai 20 tahun. Tapi saya pikir ketika dia sebagai seorang budak, dia dapat menguasai dan mengelola seisi rumah tuannya. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya ketika ia tidak menyalahgunakan kepercayaan Potifar kepadanya. Yusuf sadar kekuasaannya hanya sementara. Dia penata layan, pengelola dari apa yang dimiliki tuannya. Saudara tahu, godaan yang ditulis Alkitab tentang istri Potifar yang menggoda Yusuf untuk jatuh ke dalam dosa hanya untuk membuktikan bahwa Yusuf orang yang dapat dipercaya. Dia tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia tahu bahwa dia bertanggung jawab untuk setiap apapun yang dia lakukan itu kepada Tuhan dan bukan kepada tuan yang dapat dilihat oleh matanya. Dan itulah sebabnya, kalau saudara perhatikan ini, berkat mengalir dalam setiap apapun yang dikerjakan Yusuf. Mengalir dalam setiap apa yang dikerjakan oleh tangannya. Tidak terbatas dengan apa yang menjadi miliknya saja, melainkan juga kepada tempat di mana dia bekerja, itu menjadi penuh dengan berkat. Apakah saudara adalah orang yang dapat dipercaya? Kalau saudara belum, marilah menjadi orang yang dapat dipercaya. Berkat itu semakin membesar sesuai dengan kepercayaan yang kita dapatkan. Saya lanjut Bapak Ibu. 2 itu adalah di dalam pasal 39 ayat 21 sampai 23. Saya mau bacakan tapi Bapak Ibu ini waktunya terus berjalan. Tapi nanti Bapak Ibu baca saja. Ini posisinya Yusuf itu ada di dalam penjara. Prinsip yang kedua untuk pengelolaan berkat yang benar adalah tetap lakukan yang terbaik sekalipun hidup kita dalam keadaan yang terburuk. Lakukan yang terbaik walaupun kita ada di posisi yang terburuk. Lakukan yang terbaik sekalipun situasi sekeliling kita ada dalam kondisi yang terburuk. Karena melakukan yang terbaik adalah prinsip orang yang diberkati Tuhan. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh keadaan yang baik saja. Bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, orang yang melakukan yang terbaik dalam keadaan yang terburuk adalah orang dengan kualitas emas. Saudara, Ayub 23 ayat 10 ngomong gini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Orang dengan kualitas emas, saudara, dilempar ke dalam lumpur, dia tetap emas. Dia dilempar ke laut, dia tetap emas. Dia menghiasi leher kita, dia tetap emas. Orang dengan kualitas emas diinjak bagaimanapun, dia akan tetap emas. Orang yang melakukan terbaik dengan posisi keadaan yang terburuk adalah orang dengan kualitas emas. Ayub menjelaskan bahwa orang
apa yang dia lakukan. Bahkan ketika Tuhan cross check dengan kehidupannya, ia dapat melewatinya dengan tanpa kesalahan dan penuh kehormatan. Dengar ini Bapak Ibu, melakukan yang terbaik bukan hanya ketika dilihat oleh banyak orang, melainkan setiap saat. Ketika tidak ada mata yang melihat kecuali Tuhan. Dan dalam kondisi Yusuf, posisi Yusuf, tempatnya Yusuf, tempat dan kondisi yang buruk tidak mempengaruhi kualitas hidupnya. Di dalam perbudakan, dia tetap melakukan yang terbaik. Ini orang kualitas emas Bapak Ibu. Dalam penjara, ia melakukan yang terbaik. Dia dilupakan sama juru minuman yang dia bantu, yang dia tolong. Dia tetap melakukan yang terbaik. Bahkan ketika berjumpa dengan orang-orang yang melakukan hal yang terburuk dalam hidupnya, Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Dan saya tidak heran Bapak Ibu, bila hidup Yusuf diberkati Tuhan, melimpah sampai memenuhi semua perbendaharaan, bukan hanya perbendaharaan Yusuf, tapi Alkitab mencatat perbendaharaan Raja Firaun di Mesir. Orang kualitas emas kok. Dilempar dimanapun, diinjak bagaimanapun, dihancurkan, dibejak, dipalu, dirusak bagaimanapun, emas itu tetap emas Bapak Ibu. Dia dilebur aja jadi emas. Dia di dalam api saja jadi emas. Dimanapun dia berada dia tetap emas. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita itu kualitasnya kualitas apa? Orang seperti apa kita? Apakah kita mampu melakukan yang terbaik sekalipun kita diperlakukan dengan buruk? Prinsip yang kedua untuk mengelola berkat kita adalah hiduplah menjadi orang-orang dengan kualitas emas. Orang yang melakukan yang terbaik sekalipun hidup kita dalam keadaan yang terburuk. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam ayat pasal 41 ayat 38 sampai 44. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, Bapak Ibu baca saja ayatnya di rumah. Buatlah semua kesempatan yang diberikan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan sumber daya kita. Saudara tahu nggak bahwa Yusuf itu adalah orang yang menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan baik. Setiap ia diberi kesempatan, maka ia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan sekuat tenaga. Dan Bapak Ibu harus tahu ini, dunia masa sekarang sedang menghapus konsep ini. Konsep yang sedang dihapus adalah konsep bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa konsep bekerja dengan penuh tanggung jawab adalah konsep Alkitabiah. Sangat Alkitabiah. Mengapa? Karena manusia di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, Allah merancangkan manusia untuk mengelola semua yang diciptakan Tuhan dengan baik. Manusia didesain, saudara didesain, saya didesain untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan ini, mengelola apa yang diciptakan Tuhan sehingga dapat menghasilkan dari sesuatu yang baik menjadi sungguh amat baik. Ada perubahan kualitas. Waktu Tuhan menciptakan, dia bilang ini baik, tapi pada waktu manusia diciptakan, didesain oleh Tuhan dengan satu kualitas untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka manusia diharapkan untuk dapat mengelola apa yang diciptakan Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang sungguh amat baik. Saudara, ini konsep yang sedang berusaha. Saya lihat generasi sekarang ini maunya cepat menghasilkan, maunya instan, tanpa banyak proses. Mereka ingin hasil yang banyak tanpa bekerja, berusaha dengan sebaik-baiknya udah gak mau.
dalam apa yang kita lakukan. Latihan menjadikan kesempurnaan. Ketika kita berlatih, ketika kita mengerjakan, maka semakin lama apa yang kita latih dan kerjakan akan semakin menghasilkan yang terbaik. Yusuf tidak akan pernah dapat mengelola Mesir jika ia tidak pernah mulai mengelola rumah Potifar dengan baik. Lihat ini. Yusuf tidak akan pernah dapat mengatur Mesir kalau ia tidak pernah mengatur para tahanan dalam penjara. Prinsip Alkitab tentang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar terjadi dalam peristiwa Yusuf ini. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Gereja bahkan sekarang menghembuskan. Saudara bisa tanpa bekerja diberkati oleh Tuhan, gak bisa. Mau minta-minta. Semua orang mengharapkan hasil yang instan. Semua mau cepat tanpa proses. Ingin hasil yang banyak tanpa bekerja dan berusaha dengan baik. Tapi saudara, kita tahu diperlukan kerja. Saudara harus jatuh bangun untuk membangun usaha. Harus tahu kesulitan-kesulitan yang dialami. Jangan mau santai, jangan mau seenaknya sendiri. Untuk dapat menghasilkan orang-orang yang tangguh dan berhasil. Yusuf memerlukan paling sedikit 13-17 tahun untuk berhasil menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Ayub memerlukan paling sedikit 20 tahun untuk dapat dipulihkan perekonomiannya 2 kali lipat dari harta sebelumnya. Ruth memerlukan paling sedikit 5-10 tahun. Kerja keras, dia mengutin jelai. Dia mengutin beras di belakang orang. Dia tampung di dalam kain di pinggangnya. Dan dia hidup dalam perantauan, terlunta-lunta. Rumahnya sangat miskin bersama Naomi. Sampai ia menjadi istri seorang pengusaha yang namanya Boas di dalam Alkitab. Musa memerlukan 80 tahun untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang jumlahnya hampir 1 juta lebih. Saudara, semua perlu waktu. Semua perlu proses. Dan kalau kita ada dalam proses, ada dalam kerja yang memerlukan tanggung jawab, maka sebetulnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan kemampuan dan sumber daya kita. Tanggung jawab yang besar memerlukan keahlian dalam mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang besar. Itu memerlukan waktu dan kerja dengan penuh tanggung jawab. Semua perlu proses. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan sumber daya kita. Saudara tahu ada tepat waktunya ketika Tuhan akan membukakan bagi kita perkara-perkara yang lebih besar. Kalau saya bicara tentang sebulan yang lalu, wadah sebesar apapun Bapak Ibu, kalau dia cuma bisa nampung yang kecil, wadah hidup kita itu kecil, mau sebesar apapun, kalau Tuhan limpahkan yang meruah, kita nggak bisa tampung Bapak Ibu. Yang bisa adalah jebol wadahnya. Tapi kalau itu dari kecil, Tuhan berikan berkat, kita perbesar kapasitasnya, diberikan berkat, diperbesar lagi kapasitasnya, diberikan berkat. Maka berkat yang ada di dalam tampungan itu akan dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Saya berpikir Tuhan akan membukakan bagi kita kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi harus dimulai dari yang kecil. Kita harus dapat menjadi orang yang dipercaya dimanapun kita berada. Kita harus hidup dengan orang kualitas emas, melakukan yang terbaik sekalipun kita dalam kondisi yang buruk. Dan kita harus menggunakan semua kesempatan
yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbesar kapasitas kita. Dan kalau Bapak Ibu kerjakan ini, saudara akan hidup dalam berkat Tuhan yang besar. Ada satu titik di mana kita akan mengalami kepuasan yang penuh. Bukan karena cuma harta kita melimpah, bukan. Tapi semua potensi, kemampuan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu dipakai secara penuh dalam hidup kita. Pertanyaannya sederhana. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Dan kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, pegang dua hal ini. Yang pertama, fondasi agar kita diberkati oleh Tuhan. Ingat bahwa hidupmu cuma pengelola berkat Tuhan. Engkau bukan sumber berkat. Makanya jangan maki-maki orang seakan-akan kita jauh lebih hebat dari mereka. Dan yang kedua, yang tadi, letakkan hati kita pada sumbernya. Fokus kita pada sumbernya siapa? Tuhan. Sumbernya bukan pada kerohanian kita, bukan Bapak Ibu. Sumber berkat itu Tuhan. Letakkan pada posisi yang benar. Bukan pada kekayaan kita. Jangan bergantung pada kekayaan kita. Suatu hari itu akan hilang. Kita akan nangis meraung-raung. Letakkan pada posisi yang benar. Dan kerjakan semua prinsip pengelolaan berkat yang benar. Percayalah, saudara akan diberkati dengan berkat yang besar. Siapkan wadahmu Bapak Ibu. Dari sejak bulan lalu saya beritahukan ini. Siapkan wadahmu. Perbaiki semuanya dengan baik. Persiapkan hidupmu. Karena suatu hari nanti, ingat ini, berkat apapun yang kita terima akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi, Tuhan selalu menolongku. Kita nyanyikan saja. Ingat yang pertama, bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Bukan karena usaha, bukan karena kekayaan, kekuatan kita, atau karena kita lebih rohani dari yang lain. Tidak. Tuhan memberikan berkatnya, dan itu adalah kerinduan Tuhan sendiri.
Kalau selama ini fokusmu salah, mari hari ini perbaiki dan bilang, Tuhan, arahkan hatiku, arahkan mataku, pandanganku hanya untuk melihat kepada Tuhan saja. Dan yang kedua, lakukan prinsip-prinsip pengelolaan berkat dengan benar. Jadilah orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Ingat, berkat itu akan semakin besar sesuai dengan kepercayaan yang kita dapatkan. Yang kedua, jadilah orang dengan kualitas emas. Dilempar kemanapun, dilempar ke lumpur, dia akan tetap emas. Lakukan yang terbaik, sekalipun mungkin banyak orang mengecewakan hidupmu. Mungkin saudara sesak nafas dan saudara gak bisa lakukan apa-apa. Tapi ingat ini, jadilah orang dengan kualitas emas. Dan yang terakhir, gunakan semua kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan dirimu untuk dapat mengembangkan kemampuan. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Tapi lakukan dengan terus-menerus konsisten. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Jangan biarkan pikiranmu untuk selalu memikirkan hal-hal yang instan dan cepat. Karena kekayaan itu sama seperti uang, kalau kita katakan, dia akan melayang lenyap. Jangan menangis kalau saudara harus bekerja keras lebih dari yang lain. Jangan menangis kalau saudara harus bangun pagi, yang lain masih tidur. Jangan kemudian kesal dan marah. Saudara mungkin harus masih bekerja sementara yang lain udah mulai tarik selimut dan tidur malam hari. Jangan menangis, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan sedang menyediakan kesempatan baru. Hari ini datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Ingat ini. Tuhan sangat rindu memberkati engkau. Sangat rindu, Bapak Ibu. Yang penting persiapkan wadah hidupmu. Katakan, Tuhan, aku gak mau jadi wadah yang bolong. Aku gak mau jadi wadahnya yang kecil. Kalau Tuhan berikan berkat yang besar. Tolong aku untuk fokus pada sumber. Dengan sungguh-sungguh datang. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Ingat ini, dia mau memberkati engkau. Dia rindu bekerja. Selai rambut, haleluya, tak akan berjatuh tanpa seizin.
kondisi yang terburuk. Dan tolong kami untuk selalu mengembangkan kemampuan kami. Beri kami kekuatan, beri kami keinginan, beri kami kerinduan, agar kami dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tolong kami untuk tidak membandingkan diri kami dengan orang lain, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki proses yang sama. Tapi tolong kami untuk dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, agar suatu hari ketika Tuhan membukakan bagi kami hal-hal yang besar, berkat yang besar, kami menjadi orang-orang yang dapat mengelolanya dengan baik. Hamba berhenti berbicara, Bapa. Kau yang akan bekerja di dalam hati kami, dan biarlah namamu yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, agar setiap berkat apapun yang kami terima akan dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami bahas. Terima kasih kami bisa ada duduk diam di rumah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara hati, mendengarkan kerinduan-Mu, mendengarkan keinginan-Mu untuk kami dengar, dan kami mau melakukan bersama-sama. Terima kasih kami bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam ruangan ini, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Berkatilah rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami masing-masing. Berkatilah anak kami masing-masing. Berkatilah usaha kami Tuhan. Berkati dagangan kami, berkati bisnis kami. Ada banyak rencana-rencana yang mungkin yang dikerjakan oleh umat. Biarkan rencana-rencana mereka ada di dalam tangan. Atur Tuhan, sama seperti Yusuf. Kemanapun Yusuf pergi dan apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan menyertai. Tolong studi kami, harapan dan cita-cita kami, kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami pulang dan akan memberikan persembahan kami. Terima kasih kami dapat memberikan. Terima kasih untuk berkat-Mu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu sebelum engkau meninggalkan ruangan ini. Tuhan menyediakan berkat-Nya, memberikan berkat-Nya di atas hidupmu pribadi, lepas pribadi. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, memberkati mereka, menyembuhkan, memberikan kekuatannya kepadamu. Seluruh berkat ini engkau terima mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi.